Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Alkes Setuniani Ruslonga. Saya mahasiswa sosiologi kelas B dari Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini saya akan mereview dan menjelaskan dan membahas tentang buku yang sudah saya baca mengenai kontinuitas dan perubahan di dalam kesejahteraan negara. Jadi pembahasan ini saya mulai dengan pembahasan yang membahas tentang perubahan di dalam kesejahteraan negara di Irlandia sesuai yang tertera di buku ya. Yang pertama saya akan membahas mengenai jaminan sosial di Republik Irlandia. Buku ini berasal dari tesis doktor diserahkan ke Trinity Tinggi Dublin pada tahun 2014. Baik, pembahasan pertama di bab 1 saya akan mulai dengan Irlandia dan perubahan kesejahteraan negara. Jadi kesejahteraan negara sebagai subjek penelitian yang dibahas dalam buku ini sama kolosalnya dengan negara raksasa atau penyakit, ketidaktahuan, kemelaratan, dan kemalasan yang dituntut untuk dimusnahkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Leifred pada tahun 2010 di bukunya pada halaman 103. Hal ini disebabkan dalam beberapa ukuran untuk pertumbuhan yang relatif baru dari bidang tertentu dari penelitian. Quest Politics. Ada 4 tema dalam penelitian ini ya. Yang pertama, analisis tentang kemunculan dan perkembangan negara dan perkembangan kesejahteraan negara. Yang kedua, teori krisis. Yang ketiga, studi ketahanan. Dan yang keempat, sejauh mana penghematan berlangsung meskipun perlawanan politik dan kelembagaan. Penelitian ini membuat Bastian Country untuk ketiga dan keempat dari tema-tema ini dengan menganalisis development jaminan sosial di Republik Irlandia dari tahun 1981 sampai 2016. Sosial keamanan di sini menunjukkan atau di Irlandia merujuk ke dalam kas manfaat yang dikelola oleh para pemerintah Irlandia, terutama Departemen Perlindungan Sosial yang ada di Irlandia. Berikut saya akan membahas mengenai penyebab perubahan Quest Politik. Perubahan merupakan subjek dari literatur penelitian yang luas dan kontroversial, dan Irlandia menawarkan konteks yang menarik dan terabaikan untuk mempelajari dinamika perubahan. Pertama-tama, kemunculan ekonomi Celtic Tiger di tahun 1990-an sangat kontras dengan dekade krisis fiskal dengan pengangguran massal di tahun 1980-an. Ini mengundang berbagai pertanyaan tentang jaminan sosial, terutama the relevant Departemen Kepemerintahan berubahnya nama pada suatu jumlah dari kesempatan selama periode waktu 1981 sampai 2016. Baik, berikut saya akan membahas mengenai perubahan negara Irlandia dan kesejahteraan. Globalisasi mungkin adalah perubahan paling dramatis dari semuanya. Irlandia menjadi salah satu negara dengan perekonomian paling mengglobal dan maju di dunia selama era Celtic Tiger. Beberapa analis mengatakan bahwa globalization telah menantang para WS dan dipimpin untuk penghematan. Namun dampak dari globalisasi yang semakin dipertanyakan. The theoretic significance dari kasus Irlandia tidak boleh dianggap remeh. Jika globalisasi merupakan kekuatan langsung, itu pasti akan mempengaruhi jaminan sosial di sebuah
negara yang kecil yang terbuka, sangat mengglobal, sangat ekonomi mengglobal, mengingat yang seharusnya sifat liberal dari US di Irlandia. Perdebatan tentang perubahan US sekarang berfokus pada faktor nasional dan global. Hal ini diterima bahwa tekanan adat di US yang penting. Baik, berikut saya akan membahas bab kedua dari buku ini yang menjelaskan bahwa memahami perubahan kesejahteraan negara pada tahun di pertengahan dan akhir tahun 1970-an, kinerja ekonomi yang memburuk di banyak bagian barat kapitalis ekonomi berubah dalam hal daripada perdebatan tentang US oleh sosial ilmuwan dan para publik. Pertama, beberapa kritikus dari para WS mulai untuk menguraikan pengertian dari krisis dan kontradiksi. Dari Marxis menunjukkan ke SCO masalah ekonomi sebagai bukti krisis fundamental pada masa itu. Kemudian dari O'Connor tahun 1973, analisis sangat berpengaruh menekan bahwa negara kapitalis harus memenuhi dua dasar tetapi bertentangan, fungsi akumulasi dan legitimasi. Negara kapitalis yang secara terbuka menggunakannya secara koersif dan membentuk pasukan untuk membantu suatu pembentukan modal kelas yang menumpuk dengan mengorbankan yang lain dan kehilangan legitimasinya dan karenanya merusak dasar loyalitas dan dukungan. Itu adalah pendapat dari O'Connor pada tahun 1973 yang dikutip dalam bukunya yang berjudul Pearson tahun 2006 pada halaman 148. Pada saat itu pemerintah mengakui realitas baru dari globalisasi dan dalam praktis hal ini mulai untuk menerapkan pemotongan. Perubahan yang dibuat pemerintah pada tahun 1980-an adalah perubahan yang sederhana atau setidaknya bukan transformasi sistem kecuali di Inggris dan Selandia Baru. Itu menurut Hoover dan Stephens pada buku yang dikeluarkan pada tahun 2001 di halaman 300. Politisasi kritik terhadap WS memfasilitasi keberhasilan pemilu pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dari partai-partai secara ideologis tentang WS. Inggris dan Amerika Serikat adalah penyebab kasus ikonik dengan kenaikan jabatan Margaret Thatcher dan Ronald Reagan masing-masing. Para pemimpin dan partai mereka pun menyusun dan kemudian mempopulerkan program-program kebijakan yang mendefinisikan WS sebagai sumber masalah ekonomi dan sosial negara. Berikut saya akan membahas di bagian bab 3 mengenai munculnya jaminan sosial di Irlandia. Yang reduksi tidak menyiratkan sebuah pernyataan pengurangan untuk banyak pensiunan. Juga tingkat pensiun ditetapkan pada saat tahun 1908, tindakan yang ditetapkan dalam konteks pendapatan negara Inggris dan harga yang sesuai murah oleh standar Irlandia. Ini dijelaskan oleh buku O'Grada pada tahun 2002. Kendati demikian, keputusan tersebut menjadi simbol perdebatan politik partai dalam kebijakan sosial.
Pemerintah mengurangi pengeluaran pada tahun 1923 sampai dengan 1924. Pemerintah mengurangi pajak penghasilan pada tahun 1926 dan pajak perkebunan pada tahun 1924, dan juga menurunkan nilai tanah pertanian. Selain pengurangan pensiun, pemerintah mengurangi subsidi untuk Perhimpunan Nasional Asuransi Kesehatan dan yang ditonton ekor salin dan sanatorium manfaat diambil bersama-sama dengan tidak bisa signifikan kenaikan pengangguran selama 1 dekade yang ketergantungan dari paling miskin dan mengabaikan kerja espolitik untuk para urban miskin, yang secara keseluruhan dampak dari kebijakan itu jelas keras. Itu buku yang dijelaskan dalam buku Lee pada tahun 1989 di halaman 124, memberikan penjumlahan polemik ini atau dijelaskan sebagai kabinet yang dilancarkan sebuah koheren kampanye untuk melawan para elemen lemah di dalam duality. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai buku yang setelah saya review mengenai kontinuitas dan perubahan di dalam kesejahteraan negara yang terjadi di Irlandia. Terima kasih.